Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak harap semua baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Baik, perkenalkan nama Bapak Muhammad Zamzam Alisaga. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang karakteristik bioma yang ada di seluruh dunia. Bagaimanakah penjelasan bioma dari Bapak? Mari kita bahas bersama. Secara sederhana, bioma dapat diartikan sebagai pengelompokan flora dan fauna pada suatu wilayah tertentu melalui metode ekologis terbesar. Pembagian tersebut didasarkan pada wilayah dengan karakteristik bervariasi yang membedakan dengan wilayah lainnya, sehingga kadang juga bisa disebut dengan ekosistem. Pengertian lain, bioma adalah ekosistem terbesar pada suatu wilayah yang terdiri atas flora dan fauna khas yang mempunyai karakteristik seperti dengan vegetasi utama serta mempengaruhi kondisi iklim pada wilayah tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah perbedaan intensitas cahaya matahari, curah hujan, iklim, dan juga letak geografis. Keberadaan bioma disebabkan oleh perbedaan lokasi geografis dan juga astronomis wilayah termasuk iklim, intensitas cahaya matahari, dan juga letak geografis. Bioma sendiri terdiri atas produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai, di mana siklus awalnya untuk menghasilkan energi dan materi dimulai dari tumbuhan. Bioma sendiri dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada bioma tundra, yang kedua ada bioma gurun, yang ketiga ada bioma stepa, yang keempat ada bioma hutan tropis atau hutan hujan, yang kelima ada bioma hutan gugur atau bisa disebut hutan musim, yang keenam ada taiga, dan yang terakhir yang ketujuh adalah bioma sabana. Penjelasan pertama yaitu pada bioma tundra. Bioma tundra adalah jenis bioma yang didominasi oleh tumbuhan kecil seperti rumput dan lumut, serta tidak ada pepohonan sama sekali di wilayah ini. Persebaran bioma tundra mulai dari lingkungan dengan iklim es abadi seperti di sekitaran kawasan kutub utara dan beberapa wilayah di kutub selatan. Istilah tundra dapat diartikan sebagai dataran yang tidak memiliki pepohonan. Selain lumut dan rumput, berbagai tumbuhan berbunga kecil juga menjadi vegetasi alami dari jenis bioma ini. Contoh kawasan dengan bioma tundra adalah lingkar Arktik dan juga Greenland yang berada di kutub utara. Tundra bisa terbentuk sebagai akibat dari lingkungan yang tidak mendapat cahaya matahari selama berbulan-bulan. Oleh sebab itu, bioma tundra hanya ada di wilayah kutub. Berikut adalah ciri-ciri dari bioma tundra, antara lain yang pertama, seluruh lingkungannya ditutupi oleh es. Yang kedua, radiasi matahari terjadi sangatlah sedikit. Yang ketiga, musim dingin berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Yang keempat, musim panas berlangsung dalam waktu 3 bulan dan sekaligus menjadi waktu bagi vegetasi untuk mengalami pertumbuhan. Yang kelima, usia tumbuhan pada bioma ini rata-rata mencapai 3-120 hari. Yang keenam, tumbuhan yang hidup adalah kelompok semak-semak atau rumput dan juga lumut. Yang kedua ada bioma gurun. Bioma gurun juga disebut sebagai bioma padang pasir dan yang dikenal sebagai kawasan dengan kemampuan untuk menjamin kehidupan sangat kecil. Akan tetapi pada kenyataannya, wilayah gurun juga menyimpan kehidupan yang cukup tersembunyi agar dapat bertahan hidup dan biasanya hanya terjadi di siang hari. Diketahui bahwa sekitaran sepertiga kawasan di permukaan bumi adalah gurun. Berikut ini adalah ciri-ciri dari bioma gurun. Antara lain, curah hujan bioma gurun sangatlah rendah yaitu sekitar 25 mm per tahun. Yang kedua, suhu pada siang hari
bioma ini mencapai 45 derajat, sedangkan pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembapan udara di kawasan gurun sangatlah rendah. Yang keempat, proses evaporasi atau penguapan berlangsung sangat cepat. Yang kelima, kondisi tanahnya sangat berpasir karena tidak memiliki kemampuan untuk menampung air. Dan yang terakhir yaitu tingkat deflasi untuk yang terjadi sangatlah tinggi. Yang ketiga ada bioma stepa. Bioma stepa juga bisa disebut sebagai bioma padang rumput, dan sesuai dengan namanya, bioma ini didominasi oleh flora rerumputan. Persebaran bioma padang rumput stepa adalah wilayah dengan curah hujan rendah dan sepanjang kawasan beriklim tropis dan subtropis dengan iklim sedang. Beberapa kawasan yang memiliki bioma stepa antara lain Gurun Sahara di Afrika Utara, Padang Gibson di Australia, dan Taklamakan di Asia Tenggara. Sementara itu, di wilayah Indonesia sendiri, daerah yang memiliki bioma stepa antara lain Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumbawa, dan juga di sebagian Yogyakarta. Ciri-ciri dari bioma stepa sendiri yaitu antara lain: 1. Berada di kawasan peralihan dari iklim basah ke iklim kering. Kedua, rata-rata curah hujan antara lain 50-100 mm per tahun. Yang ketiga, curah hujan umumnya tidak teratur dan relatif rendah. Yang keempat, kurangnya curah hujan membuat bioma stepa tidak mempunyai kandungan air yang banyak. Yang kelima, suhu udara pada waktu siang hari kurang lebih antara 45 derajat dan pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu rendahnya curah hujan juga berimbas pada kelembapan udara yang terjadi sangatlah rendah. Yang keempat ada bioma hutan tropis. Bioma hutan tropis adalah kawasan dengan hutan yang lembab dan basah. Jenis bioma ini dapat dijumpai di wilayah sekitaran garis khatulistiwa, tepatnya pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan selatan khatulistiwa. Kondisi hutan yang basah dan lembab disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga sesuai dengan namanya, bioma ini umumnya berada di wilayah tropis seperti Brasil, Amerika Selatan, Indonesia, di Asia Tenggara, dan juga Papua Nugini. Ciri khas dari bioma hutan tropis yaitu antara lain tingkat kelembapan lingkungan di bioma ini sangat tinggi. Suhu bioma hutan hujan tropis kurang lebih 20 derajat Celcius. Yang ketiga, curah hujan sepanjang tahun pada bioma hutan ini antara lain yaitu 2000 sampai 2200 mm per tahun. Yang keempat yaitu sinar matahari yang terboleh sangatlah memadai. Yang kelima, perubahan suhu pada setiap bulan relatif kecil. Dan yang terakhir, lingkungan yang berada di kawasan kanopi atau di atas permukaan tanah adalah iklim mikro. Yang kelima ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah wilayah yang tanamannya merangkas atau daunnya berguguran pada musim tertentu, yaitu lebih tepatnya pada musim dingin. Kondisi ini disebabkan karena pada musim dingin tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan tersebut akan menggugurkan daunnya. Hal ini juga terjadi dilakukan oleh fauna, yaitu yang namanya hibernasi atau tidur panjang selama musim dingin. Secara geografis, wilayah yang memiliki bioma hutan gugur terletak pada 30 derajat dan sampai dengan 40 derajat lintang utara dan juga lintang selatan dengan kondisi iklim sedang. Berikut adalah ciri-ciri dari bioma hutan gugur. Yang pertama yaitu curah hujan rata-rata 750 sampai 1000 mm per tahun. Yang kedua, temperatur lingkungan sekitar 17 sampai 22 derajat Celcius. Yang ketiga, terdiri atas 4 musim yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan juga musim semi. Yang keempat, saat musim panas, curah hujan, kelembapan, dan radiasi matahari menjadi tinggi.
Dan yang terakhir, menjelang saat musim dingin atau disebut sebagai musim gugur, radiasi matahari, suhu dan kelembabannya mulai menurun. Yang keenam ada bioma hutan taiga. Bioma hutan taiga adalah jenis yang paling luas di antara bioma lainnya. Rata-rata hutan taiga dapat dijumpai di antara kawasan beriklim subtropis dan wilayah kutub. Taiga merupakan hutan homogen yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies seperti pinus. Kondisi kawasan yang terjadi pada wilayah bioma hutan taiga ditandai dengan suhu yang berada di antara musim dingin dan musim panas. Ciri-ciri hutan taiga antara lain yaitu suhu kawasan bioma taiga berkisaran antara 12 derajat Celcius sampai juga 0 derajat Celcius. Yang kedua yaitu selisih suhu pada saat musim panas dan musim dingin termasuk tinggi. Yang ketiga, musim kemarau berlangsung sangat cepat. Yang keempat, ketika musim dingin berlangsung, air tanah pada bioma taiga akan menjadi es. Dan yang terakhir, curah hujannya sangatlah tinggi. Yang terakhir ada bioma sabana. Bioma sabana atau savana adalah padang rumput yang sekelilingnya tumbuh sekumpulan pohon dan semak. Sabana dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan jenis tanaman yang tumbuh, yaitu sabana murni, di mana tanaman yang tumbuh hanya satu jenis, dan juga sabana campuran yang terdiri atas beberapa jenis tanaman. Persebaran bioma sabana dapat dijumpai di kawasan Afrika, Australia, Amerika, serta wilayah Nusa Tenggara di Indonesia. Berikut ini beberapa ciri-ciri paling umum dari bioma padang rumput savana antara lain: 1. Berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis. 2. Curah hujan rata-rata 100 sampai 150 mm per tahun. Yang ketiga, curah hujan di bioma savana tidak teratur. Yang keempat, kondisi drainase atau perairan serta porositas atau air yang meresap ke dalam tanah termasuk baik. Sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.